Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kami di channel Mahir Matematika. Rangkaian video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang materi statistika, yaitu khusus ukuran pemusatan data khususnya mengenai rata-rata atau mean dan rata-rata gabungan. Untuk itu mari kita simak video berikut ini. Ukuran pemusatan data yang pertama adalah rata-rata atau mean. Rata-rata disebut juga mean, itu dilambangkan dengan X. Jadi dilambangkan dengan X, dibaca X bar. Kita bisa menghitung nilai rata-rata atau mean dari data tunggal dan data berkelompok atau berfrekuensi. Nah, di sini yang perlu saya jelaskan, apa sih bedanya data tunggal dan data kelompok? Jadi kalau data tunggal, kita mengumpulkan atau memperoleh data apa adanya, itu bisa berurutan, bisa acak, dan tidak mengelompokkannya ke tabel frekuensi. Contoh data tunggal, misalnya di sini nilai ujian matematika kelas 8A. Ya, jadi ditulis, setiap anak itu nilainya ditulis 5, 9, 7, 8, 6. Ya, ini acak. Itu yang disebut dengan data tunggal. Nah, oleh karenanya, untuk nilai rata-rata data tunggal, jadi untuk nilai rata-rata data tunggal, ya, X bar itu sama dengan jumlah semua nilai dibagi dengan banyaknya data, atau ditulis dalam rumus X bar sama dengan sigma X per N, di mana N itu banyaknya data, sedangkan sigma X itu adalah jumlah semua nilai. Tentunya kita sudah tahu tentang itu data tunggal ya. Nah, pertanyaannya, kebayang nggak sih gimana ribet dan panjangnya tulisan? Kalau misalnya kamu harus mengumpulkan nilai yang begitu banyak, katakan nilai dari 200 orang, nggak efisien banget dong. Solusinya kita bisa mengelompokkan data atau nilai dengan tabel frekuensi, atau bisa juga dibilang data tunggal berkelompok. Nah, ini yang disebut dengan data tunggal berkelompok. Jadi ada nilai, ada frekuensi atau banyaknya. Nilai 5 banyaknya 14, nilai 6 banyaknya 25, nilai 7 banyak 30, nilai 8 banyaknya 20, nilai 9 banyaknya atau frekuensinya 10. Nah, untuk nilai rata-rata data tunggal berkelompok, itu rumusnya adalah X bar sama dengan X1 kali F1 ya. Jadi nilai 1 kali frekuensi 1 ditambah X2 kali F2 ditambah dan seterusnya sampai Xn kali Fn per F1 frekuensi 1 ditambah frekuensi 2 dan seterusnya sampai frekuensi ke N. Atau ditulis dengan lambang X bar sama dengan sigma Fn Xn per sigma F, atau jumlah frekuensi, di mana Xn itu nilai atau data ke N, sedangkan Fn frekuensi ke N. Selanjutnya, bagaimana cara mencari rata-rata gabungan? Nah, jika kita mempunyai beberapa buah nilai rata-rata, maka untuk mendapatkan nilai rata-rata gabungannya, kita tidak boleh langsung merata-ratakan beberapa buah nilai rata-rata tersebut. Hal ini disebabkan karena masing-masing rata-rata tersebut mungkin saja berasal dari jumlah sampel yang berbeda. Oleh karena itu, untuk menghitung rata-rata gabungannya, kita harus mempertimbangkan jumlah sampel masing-masing rata-rata. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata gabungan dari sejumlah P rata-rata dengan mempertimbangkan ukuran sampel atau yang disingkat dengan N adalah sebagai berikut. X bar gabungan sama dengan N1, X1 ditambah N2, X2 ditambah titik-titik, NK, X bar K dibagi dengan N1 tambah N2 dan seterusnya sampai NK. Di mana X bar gabungan adalah rata-rata gabungan, X bar 1 adalah rata-rata pertama, dan N1 adalah jumlah sampelnya, X2 adalah rata-rata kedua, dan N2 adalah jumlah sampelnya, begitu seterusnya hingga rata-rata ke X. Berikut contoh soal yang pertama, yaitu soal rata-rata data tunggal. Nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 8 adalah 7, 8, 6, 4, 10, 5, 9, 7, 3, 8, 6, 5, 8, 9, dan 7. Tentukan nilai rata-ratanya. Maka untuk mencari nilai rata-ratanya, ya, itu berarti X bar sama dengan, ya, dijumlahkan semua. Jadi sigma X dibagi dengan frekuensi. Hingga ini 7 ditambah dengan 8, ditambah dengan 6, ditambah dengan 4, ditambah dengan 10, tambah 5, ditambah 9, ditambah 7, tambah 3, tambah 8,
tambah 6, tambah 5, tambah 8, tambah 9, ditambah 7, dibagi dengan banyaknya data atau banyaknya atau frekuensinya, yaitu semuanya adalah 15. 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau kita hitung semua itu, ya, jadi 102. Nah, itu dibagi 15 sehingga sama dengan 6,8. Jadi dengan demikian rata-rata ulangan siswa kelas 8 dari 15 anak yaitu 6,8. Berikut contoh soal yang kedua yaitu soal mencari rata-rata data tunggal berkelompok. Data nilai ulangan harian IPA kelas 81. Berapa banyak siswa di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata? Nilai 5, 9, nilai 6, 10, nilai 7 banyaknya 12, nilai 8 banyaknya 6, nilai 9 banyaknya 2, nilai 10 banyaknya 1. Jadi untuk menjawab ini maka kita tulis dulu rumusnya ya. Jadi rumusnya adalah X bar sama dengan sigma Fi Xi ya per F atau frekuensi. Jadi maksudnya ini adalah itu nilai 5 itu sebanyak 9 itu dikalikan. Jadi 5 kali 9. Ditambah dengan nilai 6 banyaknya 10 berarti 6 kali 10. Nilai 7 banyaknya 12 berarti dikali 12. Ditambah dengan nilai 8 banyaknya 6 siswa. Terus nilai 9 banyaknya 2 siswa. Ditambah dengan nilai 10 banyaknya 1 siswa. Dibagi dengan frekuensinya. Frekuensinya adalah berarti dijumlah semua 9 tambah 10. Jadi banyaknya siswa itu ya 6 ditambah 2 ditambah 1. Nah ini adalah 45 ditambah dengan 60 ditambah dengan 84 ditambah dengan 48. 8 kali 6 ditambah 9 kali 2 18 ditambah 10 kali 1 10 dibagi 9 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 2 tambah 1 adalah 40. Sehingga ini hasilnya adalah 265. 265 dibagi 40 yaitu 6,6. Jadi rata-ratanya 6,6. Rata-ratanya nilai ulangan harian IPA kelas 81 ini. Tapi yang ditanya adalah berapa banyak siswa di kelas itu yang nilainya lebih dari rata-rata. Jadi banyak siswa yang nilainya di atas atau lebih dari rata-rata. Ya, lebih dari rata-rata. Itu adalah, maka kita jumlahkan semua yang di atas rata-rata 6,6 berarti nilai 7 ya. Jadi nilai 7 itu sebanyak 12, nilai 8 sebanyak 6, nilai 9 sebanyak 2 orang, dan nilai 10 sebanyak 1 orang. Jadi hasilnya ini adalah 12 siswa, 6 siswa, nah ya, yang nilainya 8, yang nilainya 9 ada 2 siswa, yang nilainya 10 ada 1 siswa. Sedangkan nilai 6 dan nilai 5 itu tidak masuk karena di bawah rata-rata. Jadi sama dengan 18, 20 berarti 21 siswa. Jadi yang lebih dari rata-rata adalah 21. Contoh soal berikutnya yaitu soal rata-rata gabungan. Soal yang nomor 3. Nilai rata-rata ujian statistika 8 mahasiswa adalah 60. Nilai rata-rata 6 orang mahasiswa yang lain adalah 70. Dan nilai rata-rata 4 mahasiswa berikutnya adalah 90. Jika nilai 18 mahasiswa tersebut digabungkan, berapa nilai rata-ratanya? Jadi kita menjawab ini ya. Yang pertama yang diketahui N1. Jadi banyaknya mahasiswanya itu 8. Nilainya adalah nilai rata-ratanya adalah X1-nya berarti 60. Banyaknya mahasiswa itu 6. Ya, jadi N2-nya 6. Nilai rata-ratanya adalah 70. Sedangkan banyaknya mahasiswanya 4, yaitu N3, itu nilai rata-ratanya adalah 90. Nah, sekarang yang ditanya adalah nilai gabungannya. Jadi nilai gabungan kita ingat rumusnya ya, X gabungan
Itu berarti N1 X bar 1 ditambah N2 X bar 2 ditambah N3 X bar 3 dibagi dengan N1 ditambah N2 ditambah dengan N3. Jadi kita tinggal memasukkan saja, berarti 8 kali 60 ditambah dengan 6 kali 70 ditambah dengan 4 kali 90 dibagi dengan N1-nya itu 8 ditambah dengan 6 ditambah dengan 4. Jadi di sini 480, 8 kali 60, 6 kali 70, 420 ditambah 4 kali 90, 360 per 8 berarti 18. Jadi sama dengan di sini adalah 1260 ya. Jadi kalau dijumlahkan semua 1260 dibagi 18 ini ketemu 70. Jadi rata-rata gabungannya adalah 70. Berikutnya contoh soal yang keempat, yaitu soal rata-rata gabungan. Rata-rata nilai ujian matematika 40 siswa adalah 50. Jika 5 siswa yang nilainya sama dikeluarkan dari rata-rata tersebut, maka nilai rata-ratanya berubah menjadi 55. Berapa nilai masing-masing 5 siswa tersebut? Jadi yang diketahui N1 ya. N1 itu maksudnya nilai 40 siswa itu adalah ini 40 ya. Kemudian rata-ratanya itu adalah 50. Nah, dari sini ya, karena rumusnya ini adalah ya X1, katakan X1 itu sama dengan N1 sigma N1 akan gini kan per N1, sehingga jumlah siswa yang 60 itu ya, yang 40 itu adalah N1 X1. Jadi jumlah nilainya kalau begitu adalah 40 dikali 50 adalah 2000 ya, 2000. Itu yang untuk 40 siswa. Kemudian sekarang kan 5 keluar, berarti N2-nya itu adalah 40 dikurangi 5 ya. Jadi sama dengan 35. Sedangkan rata-ratanya katakan X2-nya itu adalah 55. Jadi dengan demikian X2 itu sama dengan sigma N2 X2 ya per N2. Jadi kalau begitu jumlah nilai untuk 35 siswa itu jumlah nilainya ya, berarti N2 kali X2. Jadi sama dengan berapa? 35 kali 55, yaitu 35 kali 55 itu sama dengan 1925. Nah, sekarang ya, kita pindah ke atas ini. Jumlah nilai untuk siswa yang keluar tadi itu, katakan N3 X bar 3. Nah, ya. Itu berarti jadi di sini adalah 5 siswa X. Nah, ini ya. Jadi sama dengan 2000 dikurangi 1925. Jadi sama dengan X3 sama dengan 75. Jadi nilainya masing-masing siswa tadi yang keluar itu 75 dibagi 5. Yaitu yang dikeluarkan itu sama dengan 15. Jadi masing-masing siswa yang dikeluarkan itu dari 5 orang siswa itu adalah 15. Begitu caranya. Selanjutnya contoh soal yang kelima, yaitu soal rata-rata gabungan. Dalam satu kelas yang terdiri dari 40 siswa, 39 mengikuti ujian matematika dengan nilai rata-rata 7,50. Ica izin tidak mengikuti ujian karena sakit. Keesokan harinya setelah Ica masuk sekolah, ia mengikuti ujian susulan. Ketika nilainya keluar, Ica tidak mau memberitahu kepada temannya, tapi nilai rata-rata kelas naik sedikit menjadi 7,53. Nah, pertanyaannya berapa nilai Ica? Jadi untuk menjawab ini, kita perhatikan, kita cari dulu nilai rata-rata tanpa Ica ya. Ya. Jadi nilai rata-rata tanpa Ica, yaitu di sini XI per N1. Sehingga
Ya, ini kita kalikan X1 sama dengan X rata-rata kali N1. Jadi rata-ratanya berapa? 7,50 kali 39. Nah, tanpa ijah ya. Jadi sama dengan kalau dijumlahkan semuanya 292,5. 292,5. Ini tanpa ijah. Tanpa ijah. Nah, selanjutnya sekarang ijah masuk ya. Jadi nilai digabungkan sekarang. Gabungan. Jadi nilainya Ica yang ke-40 itu, nilainya anak yang ke-40 kan jumlahnya semua kan 39 kan awalnya. Kemudian ditambah dengan jumlah nilai tanpa Ica, yaitu dibagi dengan N40 yaitu 40 siswa karena 40 ini diperoleh dari Ica masuk itu 39, itu dari 39 ditambah 1. Sehingga ini X40 nilainya kita tidak tahu, X40 ditambah 292,5 dibagi 40. Nah, sedangkan kalau nilainya Ica itu masuk, rata-ratanya naik, yaitu 7,53. Nah, ini adalah nilai Ica berapa gitu ya, anak yang ke-40. Sehingga sama dengan 7,53 dikali 40 ya, sama dengan ya ditambah dengan 292,5. Sehingga ini hasil perkaliannya adalah 301,2 sama dengan X40 ditambah 292,5. Ini nilainya anak yang baru masuk yaitu Ica. Jadi sama dengan X40 sama dengan 301,2 dikurangi 292,5. Sehingga ini diperoleh ya, kalau dicari 8,7. Jadi nilainya anak yang ke-40 yaitu Ica adalah 8,7.